Mengenai agar kita dapat mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang pindahan nih Kak Novita, ini sebenarnya juga sudah diatur dalam PMK nomor 28 tahun 2008 mengenai syarat-syaratnya. Nah, mengenai syaratnya yakni pemilik barang pindahan yang pertama harus membuat surat pengajuan PIBK, kemudian mengisi formulir PIBK, kemudian melampirkan bill of landing atau RW bills yang asli, kemudian melampirkan paspor. Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Novita. Nah, di episode podcast kali ini kita akan membahas nih seputar kepabeanan, yakni tentang pembebasan bea masuk terhadap barang pindahan. Nah, untuk membahasnya di samping kita sudah ada narasumber, ada Kak Laila dari PDB Law Firm. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Halo Kak Laila, gimana nih Kak kabarnya? Terima kasih loh Kak karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast hari ini. Halo Kak Novita dan halo juga teman-teman. Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Novita karena telah memberikan waktu kepada saya menjadi narasumber dalam Smart Podcast kali ini. Oke Kak Laila. Nah, terkait dengan pembahasan kita kali ini Kak tentang pembebasan bea masuk terhadap barang pindahan nih Kak. Nah, sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai barang pindahan sendiri itu seperti apa sih Kak? Karena kita kan tahu nih Kak, banyak sekali warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian ketika pindah ke Indonesia berarti kan mereka juga membawa barang pindahan. Nah, apakah barang seperti ini yang dikategorikan sebagai barang pindahan atau seperti apa nih Kak? Benar Kak Novita, bahwasanya yang Kak Novita sampaikan tadi mengenai barang-barang yang berasal dari domisili luar negeri atau tempat kita di luar negeri itu kemudian dibawa kembali ke Indonesia, itu merupakan barang pindahan Kak Novita. Nah, hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 25 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan pasal 1 angka 1 PMK Nomor 28 Tahun 2008, yang mana bahwa barang pindahan merupakan barang-barang keperluan rumah tangga milik seseorang yang berdomisili dari luar negeri kemudian pindah ke Indonesia. Seperti itu Kak Novita. Oke Kak, berarti pengertian dari barang pindahan itu sendiri itu seperti itu ya Kak. Nah, terkait dengan bea masuk nih Kak, sebagaimana kita ketahui dalam kepabeanan itu kan ketika kita memasukkan barang dari luar negeri ke daerah pabean kita itu dikenai bea masuk nih Kak. Nah, mengenai dengan barang pindahan ini, apakah barang pindahan ini dikenai bea masuk atau bagaimana sih Kak? Mengenai barang pindahan yang dari luar negeri kemudian dibawa ke Indonesia itu diberikan pembebasan bea masuk Kak Novita. Namun dalam hal ini dalam PMK nomor 28 tahun 2008 ini mengecualikan nih Kak Novita bahwa ada yang dikecualikan mengenai barang pindahan yakni barang dengan kategori perdagangan atau kendaraan bermotor. Seperti itu Kak Novita. Oke Kak Laila, berarti memang tidak semua barang ya Kak bisa dikategorikan sebagai barang pindahan. Nah Kak, terkait dengan subjek hukum yang bisa mendapat pembebasan bea masuk sendiri, itu siapa aja sih Kak? Oke, mengenai siapa aja yang mendapatkan pembebasan bea masuk ini sebenarnya juga sudah diatur Kak Novita dalam PMK nomor 28 tahun 2008 itu, yang mana yang mendapatkan pembebasan bea masuk itu ada PNS atau pegawai negeri sipil, kemudian ada polisi dan TNI, pelajar atau mahasiswa, kemudian tenaga kerja Indonesia, kemudian ada warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri karena alasan pekerjaan. Kemudian ada warga negara asing yang berdomisili atau menetap di daerah pabean Indonesia juga karena alasan pekerjaan. Namun Kak Novita perlu dipahami juga bahwasanya orang-orang yang mendapatkan pembebasan bea masuk itu tadi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PMK nomor 28 tahun 2008. Nah, salah satu syaratnya yakni mereka semua itu harus menetap paling lama, menetap paling singkat itu 1 tahun dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam PMK nomor 28 tahun 2008. Oke Kak, berarti tidak semua orang ya Kak bisa mendapatkan pembebasan bea masuk. Iya. Ada ketentuannya.
Nah Kak, terkait dengan barang pindahannya sendiri nih Kak, bagaimana sih supaya bisa dikategorikan sebagai barang pindahan? Apakah dia itu harus datang bersamaan dengan kita atau boleh, dia menyusul atau gimana nih Kak pengaturannya? Mengenai barang pindahan, yang diimpor kemudian mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk ini Kak Novita, itu dijelaskan dalam PMK nomor 28 tahun 2008 bahwasanya barang pindahan itu harus datang bersama-sama dengan pemilik barang pindahan. Namun dalam PMK tersebut juga diatur bahwasanya ada, paling lama 3 bulan sebelum atau sesudah pemilik barang pindahan itu tiba di Indonesia. Jadi ada 2 kemungkinan Kak Novita, yang pertama harus bersama-sama, yang kedua ada jangka waktu paling lama 3 bulan sesudah atau sebelum pemilik barang pindahan itu tiba di Indonesia. Oke Kak, berarti ada jangka waktunya ya Kak, maksimal 3 bulan sesudah atau sebelum. Nah Kak, terkait dengan cara kita supaya bisa mendapatkan pembebasan bea masuk ini, ada nggak sih Kak, syarat-syarat tertentu yang, harus kita penuhi? Mengenai agar kita dapat, mendapatkan pembebasan bea masuk atas, barang pindahan nih Kak Novita, ini sebenarnya juga sudah diatur dalam PMK nomor 28 tahun 2008 mengenai syarat-syaratnya. Nah, mengenai syaratnya yakni pemilik barang pindahan yang pertama harus membuat surat pengajuan PIBK, kemudian mengisi formulir PIBK, kemudian melampirkan bill of landing atau RW bills yang asli, kemudian, melampirkan paspor yang asli, kemudian melampirkan invoice atau packing list, dan kemudian melampirkan boarding pass, kemudian yang terakhir nih yakni melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa alasan kenapa melakukan, melakukan barang pindahan agar mendapatkan pembebasan bea masuk. Nah, contohnya hal ini adalah ketika pelajar yang berada di luar negeri atau mengambil studi di luar negeri itu telah selesai mengenai studinya kemudian balik ke Indonesia. Nah, ketika dia balik ke Indonesia maka dia harus mengajukan surat keterangan, telah selesai, mengenai studinya, seperti itu Kak Novita. Oke Kak Laila, ternyata banyak sekali ya Kak yang harus kita penuhi supaya bisa mendapatkan pembebasan bea masuk terhadap barang pindahan. Nah Kak, kalau misalkan nih kita tidak memenuhi salah satu syarat dari pembebasan bea masuk tersebut, apa sih Kak konsekuensinya? Mengenai konsekuensi ketika kita tidak memenuhi persyaratan yang sudah saya sampaikan tadi Kak Novita, bahwasanya barang yang kita kirimkan atau barang pindahan itu kita kirimkan ke Indonesia, itu nantinya akan mendapatkan bea masuk, akan dikenakan bea masuk begitu Kak Novita. Sehingga barang, pindahan itu nantinya menjadi barang kiriman karena dikenai bea masuk. Nah, kemudian mengenai barang kiriman sendiri itu sebenarnya juga sudah diatur dalam PMK nomor 199 tahun 2019. Nah, adapun juga contoh nih Kak Novita yang ada di Indonesia yang pernah terjadi ketika dia tidak memenuhi syarat yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, salah satu contohnya yakni ada warga negara Indonesia yang telah bekerja lama di Taiwan kemudian dia balik ke Indonesia. Nah, ketika dia balik ke Indonesia, dia membawa barang kiriman tetapi mohon maaf barang pindahan, tetapi barang pindahan itu dia kirimkan melalui jasa pengiriman kargo. Nah, kemudian ketika si pemilik barang pindahan ini mengirimkan melalui kargo itu, ternyata dia saat melakukan packing list itu tidak sesuai, karena dia mengirimkan sepeda listrik, ternyata sepeda listrik itu tidak dimasukkan dalam packing list. Sehingga ketika si, jasa pengiriman itu sampai di Indonesia dan dilakukan pemeriksaan oleh, pihak yang berwenang, ternyata antara packing list dengan sepeda listrik itu atau barang yang pindahan itu ternyata tidak sesuai. Jadi sehingga, barang sepeda listrik itu mendapatkan bea masuk dan, mendapatkan bea masuk itu dengan harga yang sangat tinggi juga Kak Novita, gitu. Oke Kak, berarti ada konsekuensi kita tidak bisa mendapat pembebasan bea masuk ya Kak. Iya. Nah, untuk mengakhiri episode podcast kita kali ini, sebelumnya bisa Kak Laila menyampaikan closing statement atau pendapat atau saran? Silahkan Kak Laila. Oke, jadi, saya ingin menyampaikan kesimpulannya nih buat teman-teman, bahwasanya teman-teman nggak perlu khawatir ketika nanti teman-teman melakukan studi di luar negeri atau bekerja di luar negeri.
Karena nanti ketika teman-teman balik ke Indonesia, barang-barang yang telah dipakai di luar negeri itu tidak akan mendapatkan bea masuk dengan syarat telah memenuhi syarat yang dijelaskan dalam PMK nomor 28 tahun 2008. Nah, juga tips juga buat teman-teman bahwasanya ketika teman-teman nanti akan mengirimkan barang pindahan ke Indonesia, maka teman-teman harus mengisi di packing list secara detail ya, harus sama antara packing list dengan barang yang akan barang pindahan yang akan dikirimkan ke Indonesia, seperti itu. Oke Kak Laila, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Terima kasih Kak Laila sudah menyempatkan waktunya. Baik, terima kasih juga Kak Novita karena telah mengundang saya dalam podcast kali ini. Oke Kak Laila, nah buat teman-teman yang mungkin memiliki pendapat atau saran lain terkait dengan pembahasan kita hari ini, bisa sekali untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Smart Podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam terkait dengan hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Smart Weekend Professional. Untuk info selengkapnya, teman-teman bisa mengunjungi website kami di www.wlj.id. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen,